mengenai resesi global. Tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Akhir-akhir ini, kata resesi ramai diperbincangkan masyarakat luas. Hal ini tak terlepas dari peringatan kemungkinan terjadinya resesi global tahun 2023 nanti. Lalu, apa itu resesi? Dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, resesi adalah suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Terkait permasalahan ini, saya mengambil contoh teori ekonomi Keynesian. Teori ini merupakan sebuah prinsip ekonomi makro yang membahas tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Menurut teori ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola ekonomi, terutama dalam menjaga dari terjadinya resesi. Berdasarkan teorinya, Keynes mendorong kebijakan pengeluaran stimulus pemerintah dan peringanan pajak untuk merangsang permintaan dan menarik ekonomi global keluar dari resesi. Ekonomi Keynesian juga digunakan untuk merujuk pada konsep bahwa kinerja ekonomi yang optimal dapat dicapai dan kemerosotan ekonomi dapat dicegah dengan mempengaruhi permintaan agregat atau jumlah seluruh permintaan barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara pada tingkat harga tertentu, melalui kebijakan stabilisasi dan intervensi atau campur tangan ekonomi oleh pemerintah. Lalu, apakah Indonesia sedang resesi? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara tengah mewaspadai kenaikan suku bunga yang berpotensi menimbulkan gejolak pasar keuangan. Kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia berpotensi menimbulkan resesi global. Saat resesi ekonomi terjadi, hampir semua jenis bisnis, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, akan terkena dampaknya. Indonesia pun bisa mengalami dampak resesi dengan kemungkinan-kemungkinan di antaranya. Yang pertama, dampak resesi ke pemerintahan. Pinjaman melonjak. Terasa adalah jumlah pengangguran yang kian meningkat. Pinjaman pemerintah juga akan melonjak tinggi sebab pasti membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pembangunan negara. PPN rendah. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dan non-pajak juga menjadi sangat rendah. Sebab, saat resesi, pekerja menerima penghasilan lebih rendah. Lalu, defisit anggaran. Disebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah dalam hal pembayaran kesejahteraan rakyat dan kian meningginya utang pemerintah. Yang kedua, dampak resesi ke perusahaan. Misalnya, bangkrut, turunnya pendapatan, hingga daya beli yang turun. Yang ketiga, dampak resesi ke pekerja. Terjadinya PHK hingga menyebabkan pengangguran ataupun kerusuhan. Menanggapi kekacauan tersebut, pemerintah seharusnya mampu mendorong perekonomian untuk tetap bertumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi atau strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa menyubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Karena perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Dan harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten. Adapun tips-tips jika nanti kita akan menghadapi resesi. Misalnya saja, rajin-rajinlah menabung.
perbanyak dana darurat, tunda barang-barang tersier yang mampu menyebabkan keborosan, berhemat, dan kurang-kurangi pengeluaran yang tidak penting, update CV atau resume bagi pekerja yang mengalami PHK, dan terakhir, investasi jangka panjang. Kalian bisa berinvestasi di aset minim risiko seperti deposito, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ataupun obligasi negara retail.